kritik dari berbagai pelaku industri hiburan, Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghargai proses judicial review tarif pajak hiburan 40 hingga 75% yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah acara Investor Daily Roundtable bertajuk Dinamika Pajak Hiburan dan Investasi Industri Parekraf. Implementasi reformasi pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 40 hingga 75% masih mendatangkan kritik dari kalangan pegiat industri hiburan. Tarif pajak hiburan ini dinilai akan mematikan industri hiburan, khususnya bagi usaha yang baru bangkit akibat tergerus pandemi COVID-19. Dalam acara Investor Daily Roundtable bertajuk Dinamika Pajak Hiburan dan Investasi Industri Parekraf yang berlangsung pada Rabu malam di Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, reformasi pajak diharapkan berdampak positif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Terkait dengan pro kontra yang terjadi di lapangan, Sandi mengaku pemerintah menghormati proses uji material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah pengusaha. Ia juga berharap proses hukum ini dapat menghadirkan keadilan bagi setiap pihak. Ya, justru saya menyampaikan bahwa ini sudah diterbitkan dari tahun 2022, namun waktu itu karena fokus kita adalah penanganan COVID, jadi pembahasan dan diskursus seperti yang kita lakukan hari ini tidak terjadi. Jadi kita mengapresiasi teman-teman dari perwakilan industri spa dan industri hiburan yang sudah dan akan melakukan proses judicial review. Kita hormati proses hukumnya. Pemerintah sudah menunjuk bahwa Presiden sudah memberikan surat kuasa kepada kami. Kita akan pastikan untuk proses ini bisa menghasilkan suatu format yang memiliki kekuatan hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Sementara itu, Eksekutif Chairman Miu Universe Enggar Tiastul sekaligus moderator dalam acara Investor Daily Roundtable Rabu malam menilai implementasi tarif pajak hiburan 40 hingga 75% akan mematikan industri hiburan. Ia menyebut beban pajak yang tinggi akan memberi efek domino negatif mulai dari pendapatan usaha, pengurangan tenaga kerja, hingga berdampak pada pendapatan pajak negara juga. Tetapi sekali itu dikenakan dan ekosistemnya itu terganggu, maka industri pariwisata secara keseluruhan bisa terganggu. Nah, itu diketahui oleh Pak Menteri dan itu disadari. Untuk itulah maka Pak Menteri membicarakannya, melaporkan pada Bapak Presiden langsung memerintahkan untuk dikeluarkan surat edaran agar itu ditunda dulu pelaksanaannya. Terlepas dari polemik pajak hiburan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap terjadi penguatan sistem perpajakan dan penerimaan daerah di masa mendatang, sehingga nantinya untuk pembangunan mengatasi kemiskinan bisa dilakukan melalui sistem pajak secara mandiri. Mita Hapsari, Alvida Febriana, Galih Bagas, Jakarta.